Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di seri pengantar filsafat. Dan kali ini setelah kita membahas Aspasia ya, yaitu gurunya Sokrates, kita pengen ngebahas Sokratesnya sendiri. Dan disclaimer, saya lagi di ruangan tidak proper, ya tepatnya ya banyak lalu lalang kendaraan dan semoga monolog ini dapat terdengar dengan baik ya teman-teman. Nah, untuk memahami bagaimana filsafat Sokrates ini bekerja, kita perlu memahami konteks biografi dan signifikansi sejarahnya. Yang mana Sokrates itu lahir di Athena sekitar tahun 470 sebelum Masehi dari pasangan Sophroniscus yang merupakan seorang tukang batu sekaligus pematung dan Paenarete yang merupakan seorang bidan. Dan Sokrates ini tumbuh dan hidup di masa ya zaman-zaman keemasannya Athena lah. Jadi itu suatu periode yang ditandai dengan kemajuan pesat di bidang politik, seni, dan filsafat. Tetapi di balik zaman keemasan itu, ya Athena itu diwarnai dengan ketegangan yang memuncak dalam perang Peloponnesia. Dan Sokrates ini berbeda dari kebanyakan filsuf di zamannya ya teman-teman. Yang mana filsuf di zamannya Sokrates itu menjadikan pengajaran sebagai profesi dan menerima bayaran dari murid-muridnya. Yang mana Sokrates ini dengan tegas menolak untuk memperoleh keuntungan materi dari aktivitas intelektualnya. Sehingga dia lebih memilih jalan kehidupan yang sederhana dan relatif dalam kondisi yang miskin gitu loh. Yang mana si Sokrates ini mendedikasikan hidupnya untuk melakukan penyelidikan filosofis dan pencarian kebenaran. Nah, dedikasi yang teguh ini terhadap misi filosofis ini ya pada akhirnya membawa Sokrates ini pada konflik dengan otoritas politik dan sosial di Athena. Dan pada tahun 399 sebelum Masehi, Sokrates ini diadili dengan tuduhan melakukan impietas atau ya bisa dibilang tidak menghormati dewa-dewa yang dipercayai oleh masyarakat Yunani dan dianggap merusak akhlak kaum muda, yang mana kaum muda ini melalui ajarannya Sokrates itu menjadi lebih kritis, menjadi lebih vulgar, dan menjadi lebih berani lah. Meskipun Sokrates ini memiliki kesempatan untuk melarikan diri ke pengasingan, Sokrates ini lebih memilih tinggal di Athena dan menerima vonis kematian. Dan dengan kesadaran penuh, Sokrates ini meminum racun hemlock sebagai bentuk ketaatan pada hukum yang berlaku, sekaligus sebagai perwujudan integritas filosofisnya. Dan keputusan Sokrates ini untuk menghadapi kematian dengan tenang dan tanpa kompromi itu menjadikan dirinya sebagai simbol keberanian moral dan teladan kepatuhan sipil. Yang mana Sokrates ini bukan hanya meninggalkan warisan berupa metode dialektis yang dikenal nantinya sebagai Socratic Method ataupun metode Sokrates ya, tetapi dia juga menegaskan bahwa kehidupan yang bermakna adalah kehidupan yang diperjuangkan melalui refleksi kritis, pencarian kebenaran, serta komitmen terhadap prinsip-prinsip etika yang tak tergoyahkan. Dan dengan demikian, keberadaan Sokrates ini tidak hanya penting dalam konteks sejarah filsafat, tetapi juga dalam perkembangan ide-ide tentang kebebasan berpikir, tanggung jawab moral, dan keberanian menghadapi konsekuensi dari keyakinan pribadi. Dan ya, kisah hidup Sokrates ini berakhir dengan tragis ya. Jadi bukan hanya meninggalkan teladan moral, tapi juga menandai titik balik dalam sejarah filsafat Yunani. Kehadiran Sokrates ini dianggap sebagai batas yang memisahkan tradisi filsafat sebelumnya. Yang sebelumnya itu kita pasti kenal ya, itu disebut sebagai filsafat prasokrates. Dengan batasan yang kita kenal sekarang yaitu filsafat baru, yang mana itu berpusat pada manusia dan etika. Sehingga warisan Sokrates ini tidak sekadar terletak pada keberanian moralnya, tetapi juga pada arah baru yang dia berikan untuk perkembangan intelektual di dunia barat, khususnya di Yunani kuno ya. Nah, para filsuf prasokrates ini seperti Thales, Heraklitus, Parmenides, dan Demokritus itu berfokus pada upaya memahami hakikat dunia alamiah, yang mana mereka mencari prinsip pertama atau substansi dasar yaitu arche, dari segala sesuatu, serta berusaha menjelaskan fenomena kosmos melalui teori-teori rasional dan naturalistik teman-teman. Dan dalam hal ini ya, mereka dapat dianggap sebagai ilmuwan awal yang mencoba menyingkirkan penjelasan mitologis dan menggantinya dengan pemikiran materialistis serta observasi terhadap hukum-hukum alam, dan penekanan mereka ini terletak pada pertanyaan metafisis dan kosmologis. Jadi dari apa dunia ini berasal?
bagaimana ia berproses, dan apa yang menjadi tatanan dasarnya. Berbeda dengan pendahulunya ya, jadi Socrates ini menggeser pusat penyelidikan filosofis dari kosmos menuju manusia, dan dia berpendapat bahwa hakikat sejati kehidupan itu tidak terletak pada pengetahuan tentang asal-usul alam semesta, tetapi pada pemahaman diri, kebajikan, dan cara hidup yang baik. Dan baginya ya, manusia itu tidak akan pernah mampu memahami kosmos secara penuh. Dan ya, lebih baik energi intelektual itu diarahkan pada persoalan-persoalan praktis yang menentukan kualitas kehidupan. Jadi, ini akan masuk ke dalam pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan apa itu kebajikan, apa itu keadilan, dan bagaimana seharusnya manusia hidup. Dan inilah yang kemudian menjadi inti dari filsafatnya Socrates, teman-teman. Pergeseran radikal yang terjadi ini ya bisa kita bilang sangat penting, sehingga para sejarawan filsafat itu menjadikan Socrates sebagai titik acuan utama dalam periodisasi sejarah filsafat Yunani. Dan semua pemikiran sebelumnya itu dikategorikan sebagai kelompok prasokratik, dan filsafat setelahnya itu dibangun di atas fondasi etis yang Socrates letakkan, sehingga Socrates ini tidak hanya berperan sebagai pengkritik tajam kehidupan masyarakat Athena, tetapi juga sebagai arsitek awal tradisi filsafat moral yang pada akhirnya nanti berkembang pesat melalui murid-muridnya, seperti yang akan kita lihat nanti di Plato dan Aristoteles. Nah, kita perlahan masuk ke doktrin filosofis utama dari Socrates ini. Yang pertama ya, seperti yang kita sudah singgung ya, yaitu metode Socrates. Dan metode Socrates ini merupakan pergeseran fokus filsafat dari kosmos menuju manusia yang dilakukan oleh Socrates, dan tidak hanya bersifat tematis tetapi juga metodologis. Setelah kita melihat adanya pengalihan pusat perhatian filsafat pada pertanyaan-pertanyaan etis, Socrates kemudian mengembangkan gagasan yang bisa kita bilang unik ya untuk melakukan penyelidikan filosofis, dan pendekatan ini dikenal sebagai ya metode Socrates atau Elenchus, yang menjadi ciri khas dialog-dialognya dan sekaligus warisan metodologis yang paling berpengaruh dalam sejarah filsafat. Nah, metode Socrates ini pada dasarnya merupakan teknik dialektis yang berlandaskan pada percakapan dialogis. Jadi daripada dia memberikan jawaban langsung, Socrates ini mengajukan serangkaian pertanyaan yang sistematis, terstruktur, dan disusun dengan hati-hati untuk membongkar kontradiksi dalam keyakinan seseorang. Dengan cara ini, Socrates itu memaksa lawan bicara atau muridnya untuk memeriksa ulang pandangan yang mereka anggap benar, sehingga akhirnya mereka menyadari keterbatasan pengetahuan mereka sendiri. Dan tujuan utamanya bukanlah untuk mempermalukan, tetapi untuk menstimulasi pemikiran kritis dan menuntun mereka menuju pemahaman yang lebih dalam. Socrates sendiri berpegang pada keyakinan bahwa manusia sebenarnya telah memiliki potensi pengetahuan dalam dirinya. Namun, potensi tersebut sering tersembunyi di balik asumsi dan prasangka. Sehingga, Socrates itu melihat proses belajar bukan seperti penerimaan pasif atas informasi yang diberikan oleh otoritas, tetapi sebagai proses mengingat atau anamnesis ya, dan penemuan kembali melalui dialog. Dalam hal ini, peran seorang guru itu bukanlah pemberi pengetahuan, melainkan fasilitator yang membimbing murid untuk menemukan kebenaran melalui refleksi dan pertanyaan yang tepat. Dan kemudian, metode ini memiliki fungsi yang berlapis ya. Yang pertama, ia mengungkapkan kebodohan yang kerap tersamar sebagai pengetahuan, sehingga menumbuhkan kesadaran diri akan keterbatasan intelektual. Yang kedua, ia mendorong praktik pemeriksaan diri, suatu sikap filosofis yang menurut Socrates dianggap sebagai inti kehidupan yang baik. Dan yang ketiga, ia menumbuhkan kerendahan hati, yang mana ini berkaitan dengan ranah intelektual ya teman-teman, yaitu kesediaan untuk mengakui bahwa kebenaran hanya dapat dicapai melalui pencarian terus-menerus, bukan hanya klaim dogmatis. Dan kemudian, kita masuk ke arah yang berkaitan dengan kebajikan sebagai pengetahuan. Yang kita perlu memahami ya bahwa tujuan utama Socrates itu dalam menggunakan metode tersebut tidak berhenti pada pencarian definisi semata, tetapi diarahkan pada pemahaman mengenai kebajikan. Dan bagi Socrates, penyelidikan filosofis itu harus menjawab pertanyaan paling fundamental. Misalnya, bagaimana manusia dapat hidup dengan baik dan benar? Nah, inti dari filsafat Socrates adalah klaim revolusioner bahwa kebajikan adalah pengetahuan,
Dan menurutnya, seseorang yang benar-benar mengetahui apa yang baik pasti akan bertindak atau berperilaku bajik. Nah, karena tidak ada manusia yang secara sadar dan sukarela memilih kejahatan. Dan dengan demikian, semua tindakan salah atau amoral itu tidak berasal dari kerusakan moral yang disengaja, tetapi dari ketidaktahuan. Dan doktrin ini menjelaskan bahwa sumber kejahatan bukanlah dari niat jahat, melainkan kekeliruan dalam memahami apa yang benar-benar bermanfaat dan bernilai bagi kehidupan. Pandangan ini kemudian membawa implikasi mendalam bagi konsep tanggung jawab moral dan praktik pendidikan. Jika kejahatan merupakan hasil dari ketidaktahuan, maka jawaban yang tepat terhadap kesalahan bukanlah hukuman yang keras, tetapi pendidikan yang menuntun manusia pada pengetahuan sejati. Dan Socrates ini yakin ya, kalau individu itu memperoleh pemahaman yang benar tentang kebaikan, maka secara alami mereka akan memilih jalan kebajikan. Dan dengan kata lain, pendidikan itu bukan sekedar transfer informasi, tetapi proses transformatif yang menyingkap kebenaran sehingga manusia dapat hidup selaras dengan nilai moral yang otentik. Selain itu ya, perspektif ini menegaskan apa yang disebut sebagai intelektualisme etis Socrates. Ya, ini keyakinan bahwa semua kebajikan itu hakikatnya bersumber dari pengetahuan yang sama. Keberanian, keadilan, kesederhanaan, dan kebijaksanaan itu tidak berdiri sebagai kualitas yang terpisah, tetapi merupakan aspek yang saling terkait dari satu pengetahuan fundamental tentang kebaikan. Terus kesatuan kebajikan ini ya, itu menekankan bahwa seseorang itu tidak dapat benar-benar memiliki satu kebajikan tanpa memiliki yang lainnya. Karena menurutnya semuanya itu berakar pada pemahaman yang utuh tentang apa yang baik bagi manusia. Nah, kemudian setelah kita melihat bagaimana tentang kebajikan, kita akan melihat tentang kehidupan dan pengetahuan diri yang diperiksa. Dan setelah kita menegaskan ya, pada hakikatnya kebajikan itu adalah pengetahuan ya, Socrates kemudian memperluas ajarannya dengan menekankan perlunya refleksi secara terus-menerus atas diri sendiri. Dan bagi Socrates, pengetahuan tentang kebajikan tidak dapat dicapai tanpa proses pemeriksaan diri yang mendalam. Dan inilah yang melatar belakangi pernyataannya yang paling terkenal. Kehidupan yang tidak diperiksa tidak layak dijalani. Dan prinsip ini mengandung makna bahwa manusia yang tidak melakukan refleksi kritis terhadap keyakinannya, nilai, dan tindakannya pada dasarnya kehilangan esensi dari kehidupannya yang bermakna. Dan menurut Socrates, kebijaksanaan sejati itu berawal dari kesadaran akan keterbatasan pengetahuan diri, dan hal itu tergambar jelas dalam ungkapannya yang terkenal, yaitu saya tahu bahwa saya tidak tahu apa-apa. Dan pernyataan ini bukan sekedar kerendahan hati intelektual, tetapi sebuah metode filosofis yang dengan mengakui ketidaktahuan, maka manusia membuka ruang bagi pencarian pengetahuan yang lebih otentik. Nah, komitmen untuk memeriksa diri seperti yang kita bahas tadi ya, itu berfungsi sebagai dasar kehidupan etis, dan melalui proses mempertanyakan asumsi, membongkar prasangka, dan mengeksplorasi konsep-konsep fundamental, manusia dapat mengembangkan pronesis atau kebijaksanaan praktis. Pronesis ini memungkinkan individu untuk menilai situasi kehidupan secara jernih, memahami implikasi moral dari tindakan, serta mengambil keputusan yang benar dan bermanfaat. Dan dengan cara ini, filsafat tidak berhenti pada teori abstrak, melainkan berfungsi sebagai panduan praktis bagi kehidupan sehari-hari. Dan bagi Socrates, penemuan diri melalui refleksi kritis adalah syarat utama bagi perkembangan manusia dan pembentukan kebajikan. Jadi tanpa pemeriksaan diri ya manusia mudah terjebak dalam kehidupan yang dangkal, dikuasai oleh kebiasaan, opini umum, dan kepentingan sesaat. Dan sebaliknya ya, dengan menjadikan refleksi sebagai gaya hidup, manusia dapat mencapai kejelasan moral, keselarasan dengan kebaikan, serta keberanian untuk hidup sesuai dengan prinsip etis meskipun menghadapi risiko ataupun konsekuensi sosial. Dan dalam pengertian inilah, pernyataan Socrates itu melampaui konteks zamannya dan tetap relevan hingga kini. Yang mana Socrates itu mengingatkan bahwa makna kehidupan itu tidak terletak pada akumulasi harta, kekuasaan, atau kedudukan. Dan ya kita perlu mengarahkan kehidupan kita itu pada kebajikan. Dan selanjutnya kita pengen ngebahas paradoks Socrates teman-teman. Jadi selain gagasan-gagasan fundamentalnya tentang kebajikan, pengetahuan, dan kehidupan yang diperiksa, Socrates juga dikenal melalui sejumlah paradoks filosofis yang hingga kini masih memancing
perdebatan sehingga menantang cara berpikir konvensional. Dan paradoks-paradoks ini bukanlah kontradiksi yang kosong ya. Jadi ini merupakan cara Socrates untuk mengungkapkan kebenaran yang lebih dalam tentang hakikat manusia, pengetahuan, dan moralitas. Jadi ada beberapa paradoks terpenting yang bisa dibilang dilekatkan padanya gitu kan, di diri Socrates ya. Jadi ya saya sedikit merangkum ya. Yang pertama, tidak ada yang melakukan kesalahan dengan sukarela. Nah, di dalam pandangan Socrates, setiap tindakan salah atau jahat itu tidak dilakukan secara sadar, tetapi merupakan akibat dari ketidaktahuan. Dan manusia yang benar-benar memahami apa yang baik, menurutnya itu pasti akan memilih. Dengan demikian ya, kesalahan moral itu lebih tepat dipahami sebagai kekeliruan intelektual daripada pilihan yang disengaja. Dan paradoks ini menantang pandangan umum bahwa kejahatan selalu berakar pada niat buruk. Yang kedua, kebajikan adalah pengetahuan. Nah, pernyataan ini menegaskan bahwa seluruh kebajikan moral pada hakikatnya merupakan bentuk pengetahuan tentang kebaikan dan keburukan. Jadi keberanian, keadilan, kesederhanaan, dan kebijaksanaan itu tidak berdiri sendiri teman-teman, tapi bersumber dari pengetahuan yang sama. Jadi pengetahuan ini akan berkaitan dengan bisa dibilang mengenai apa-apa yang benar-benar bermanfaat bagi manusia. Dan paradoks ini memperlihatkan kalau hubungan ini terjadi secara erat. Jadi antara moralitas dan intelektualitas itu cukup erat kaitannya di dalam pemikiran Socrates. Kemudian yang ketiga ya teman-teman, ini cukup unik, yang mana Socrates berkata, saya tahu bahwa saya tidak tahu apa-apa. Dan ungkapan ini terkenal banget. Dan ini merupakan contoh paradoks yang paling khas dari filsafatnya Socrates. Dengan mengaku tidak mengetahui apapun, Socrates itu justru menunjukkan kebijaksanaan yang lebih tinggi. Jadi ada kesadaran akan keterbatasan diri. Dan paradoks ini menekankan bahwa pengakuan akan ketidaktahuan itu merupakan langkah pertama menuju pencarian pengetahuan sejati. Berkaitan dengan pengetahuan sejati. Jadi kalau kita nggak tahu kan kita bakalan lebih mencari-cari ya teman-teman gitu. Dan paradoks-paradoks yang sudah kita sebutkan tadi itu menyingkap adanya dimensi kontraintuitif dari filsafat Socrates. Jadi apa yang pada awalnya kelihatan bertentangan dengan akal sehat, justru itu mengandung wawasan yang mendalam mengenai kondisi manusia. Dan lewat paradoks ini ya, Socrates itu memaksa manusia untuk mempertanyakan asumsi. Jadi apa yang kita yakini, apa yang kita pikirkan, nah itu bertujuan untuk menyingkap bias dalam cara berpikir. Sehingga menuntun kita manusia pada pemahaman baru ya, tentang hubungan antara pengetahuan, moralitas, dan kebijaksanaan. Nah, kita lanjut lagi ke bidang metafisik ya. Jadi terkait dengan jiwa dan keabadian. Nah, Socrates itu memiliki pandangan yang khas mengenai jiwa serta hubungannya dengan tubuh. Yang mana dia berpendapat bahwa jiwa merupakan pusat dari karakter moral sekaligus wadah bagi seluruh aktivitas intelektual manusia. Yang mana jiwa tidak hanya dipandang sebagai bagian dari tubuh, tetapi sebagai entitas yang ada secara independen dari dimensi fisik. Dengan kata lain, tubuh itu bersifat fana, sedangkan jiwa memiliki sifat yang lebih tinggi, abadi, dan menentukan kualitas sejati kehidupan manusia. Dan pandangan ini dieksplorasi secara mendalam dalam dialog Plato, yaitu Phaedo, yang menggambarkan percakapan terakhirnya, yang bisa dibilang yang dilakukan oleh Socrates menjelang kematiannya. Jadi dalam karya tersebut itu Socrates mengemukakan sejumlah argumen yang bisa dibilang untuk mendukung keabadian jiwa. Dan salah satu argumennya itu argumen siklus ya, yang berkaitan dengan siklus. Yang menyatakan bahwa kehidupan dan kematian merupakan suatu lingkaran dan jiwa itu harus sudah ada sebelum kelahiran dan tetap ada setelah kematian. Dan agar siklus hidup dan mati dapat dijelaskan secara konsisten ya, ada dukungan dari argumen lain, yaitu argumen dari afinitas, yang mana hal ini menyatakan bahwa jiwa itu memiliki kekerabatan dengan bentuk dengan bentuk kayak bisa dibilang forms, yaitu realitas abadi yang tidak berubah. Dan itu ya berbeda dengan tubuh yang rapuh ya dan tunduk pada perubahan, karena menurutnya jiwa itu dianggap lebih dekat dengan dimensi ilahi dan tidak musnah bersama dengan tubuh. Nah, lebih jauh lagi, Socrates itu menekankan bahwa kondisi jiwa setelah kematian sangat bergantung pada bagaimana seseorang menjalani kehidupannya.
Jadi jiwa yang penuh kebajikan yang berupaya mencari kebijaksanaan dan hidup selaras dengan kebaikan itu akan memperoleh kebahagiaan abadi, dan sebaliknya jiwa yang tercemar oleh kejahatan, ketidakadilan dan keserakahan akan menghadapi penderitaan dan hukuman setelah kematian. Dengan demikian, kehidupan etis itu bukan hanya berpengaruh pada dunia sekarang tetapi juga menentukan nasib jiwa itu di alam baka. Dan keyakinan ini memberi Socrates kekuatan yang luar biasa ketika menghadapi eksekusinya sendiri ya, di mana dia minum racun hemlock ya, dan dia tidak takut ya melihat kematiannya sebagai akhir, dan ia memahaminya sebagai sebuah transisi menuju realitas yang lebih tinggi. Dan Socrates menerima nasibnya dengan ketenangan, bahkan dengan harapan, karena dia yakin gitu loh, bahwa jiwanya akan berjumpa dengan kebenaran yang lebih murni dan kehidupan yang lebih adil setelah meninggalkan tubuhnya yang fana itu. Dan pandangan Socrates tentang jiwa menegaskan dimensi spiritual dari filsafatnya, yang sekaligus memberikan dasar metafisis bagi ajarannya tentang kebajikan. Dan ini menunjukkan bahwa perawatan terhadap jiwa itu jauh lebih penting daripada perawatan terhadap tubuh. Sebab jiwa itu menentukan baik buruknya kehidupan, sekaligus keberadaan manusia setelah kematian. Dan gagasan ini ya teman-teman bukan hanya membentuk tradisi filsafat Platonis, tetapi juga memberikan pengaruh mendalam terhadap pemikiran religius dan etis dalam sejarah filsafat barat hingga masa modern. Dan ya, setelah kita membahas beberapa teori umum dari Socrates ini, saya pengen sedikit memberikan bagaimana sih pengaruh Socrates dan warisannya. Ini sebagai analisis akhir ya teman-teman. Yang mana dampak pemikiran Socrates itu terhadap perkembangan filsafat barat itu tidak bisa kita lebih-lebihkan, karena begitulah adanya. Yang mana ia meletakkan dasar yang kokoh bagi lahirnya tradisi filsafat etika, sekaligus memperkenalkan suatu metode penyelidikan rasional yang nanti bakal menjadi model praktik intelektual di dunia barat. Dan penekanannya pada pertanyaan etis mengalihkan arah filsafat barat ataupun filsafat secara umum dari spekulasi kosmologis menuju refleksi tentang kehidupan manusia. Jadi kebajikan dan tanggung jawab moral itu masuk ke dalam kajiannya, di kajian filsafat, sehingga filsafat moral yang berkembang itu kemudian memiliki akar yang jelas dalam ajaran Socrates. Nah, metode dialektis yang diperkenalkannya itu melalui dialog tanya jawab yang sistematis itu tidak hanya menjadi teknik filosofis ya, tapi juga menjadi prinsip fundamental bagi pemikiran kritis. Dan tradisi ini tetap hidup ya teman-teman sampai hari ini, dan itu berubah ke dalam berbagai bentuk metode pendidikan, baik dalam filsafat, hukum, ilmu sosial maupun ilmu politik. Dan melalui metode tersebut, Socrates itu menunjukkan bahwa pencarian kebenaran tidak dapat dicapai melalui dogma, tetapi melalui proses yang dialogis yang menuntut keterbukaan, keberanian, serta ya kerendahan hati intelektual. Jadi pengaruh Socrates itu ya tidak berhenti pada dirinya sendiri, tetapi meluas ke berbagai aliran filsafat yang bisa kita bilang gigan atau besar yang muncul setelah Socrates. Misalnya Stoicisme ya, itu mengadopsi penekanan Socrates tentang keteguhan moral dan kehidupan yang selaras dengan kebajikan. Ya sinisme misalnya, menggemakan kritik Socrates terhadap norma sosial dan pencarian hidup yang sederhana. Terus skeptisisme ya, skeptisisme akademik misalnya, yang pada gilirannya itu akan memperdalam tradisi keraguan metodologis yang telah diperkenalkan Socrates. Dan dengan demikian ya, pemikiran Socrates itu menjadi benih yang menumbuhkan beragam tradisi intelektual di Yunani dan Romawi sampai ya sekarang gitu loh, sampai hari ini. Tetapi pengaruh besar Socrates itu makin terlihat melalui murid-muridnya. Plato melalui dialog-dialog yang ditulisnya. Jadi Plato itu bukan hanya melestarikan gagasan dan gaya bertanya si Socrates ya, tapi juga mengembangkan gagasan gurunya itu menjadi sistem filsafat yang mencakup metafisika, epistemologi, dan filsafat politik. Dan melalui Plato juga warisan Socrates itu kayak melewati zaman ya teman-teman. Jadi menjangkau generasi-generasi berikutnya sampailah yang kita ketahui sekarang. Dan dialog-dialog tersebut menampilkan kekuatan percakapan filosofis sebagai sarana pencarian kebenaran. Jadi hal itu memperlihatkan bahwa filsafat sejati itu tumbuh dalam ruang dialog dan bukan dalam monolog yang otoritatif. Ya bukan seperti monolog ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen mendapatkan pengetahuan yang membebaskan, ya dari mendengar monolog ini coba teman-teman diskusikan loh secara terbuka. Dan lebih jauh ya,
Semangat Sokrates dalam mempertanyakan otoritas itu, memeriksa keyakinan, terus mengejar kebijaksanaan tanpa memperdulikan resiko pribadi itu terus menjadi sumber yang inspirasi. Cuman ya agak serem-serem juga ya kan. Dan Sokrates mengajarkan bahwa integritas intelektual itu lebih berharga daripada kenyamanan hidup. Dan bahwa keberanian moral itu menjadi syarat bagi kehidupan yang bermakna. Sehingga ya warisan Sokrates itu tidak hanya hidup di ruang-ruang akademis ya teman-teman, tapi ya juga hidup dalam kehidupan warga negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan kebebasan untuk berpikir.